Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Margandana Putri, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 1503621065. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang analisis pendekatan strategi, model, dan media pembelajaran berdasarkan jurnal. Makalah ini tentunya disusun guna memenuhi tugas mata kuliah strategi dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Rian Arthur MPD. Nah, pada pokok pembahasan analisis pendekatan strategi, model, dan media pembelajaran kali ini, saya menggunakan pendekatan model atau strategi pembelajaran pada tema pendidikan vokasional, yaitu adalah metode pembelajaran project-based learning. Nah, pertama, apa sih metode project-based learning itu? Nah, metode Project-Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Nah, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar menurut Daryanto tahun 2014, nomor 23. Sedangkan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Project-Based Learning merupakan model pendidikan yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pengalaman belajar peserta didik maupun konsep dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Nah, analisis pendekatan metode pembelajaran Project-Based Learning kali ini, saya melakukan analisis terhadap 5 jurnal. Untuk jurnal yang pertama, penelitian ini bertujuan melakukan analisis terhadap hasil pengembangan metode pembelajaran project-based learning dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara menambahkan sintak PJBL ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Berdasarkan hasil analisis, diketahui data hasil belajar sebelum tindakan PJBL yaitu nilai terendahnya 75 dan nilai tertingginya sebesar 80. Sedangkan sesudah tindakan PJBL terdapat hasil belajar yaitu dengan nilai terendah 77 dan nilai tertingginya 97. Nah, melalui hasil analisis ini dapat diketahui nih ada perbedaan nilai sebelum pembelajaran berbasis proyek dengan nilai sesudah pembelajaran berbasis proyek. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa telah terjadi pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap nilai belajar siswa. Untuk analisis jurnal kedua, terdapat penelitian yang merupakan analisis dan sintesis dari makalah penelitian dan studi kasus tentang manajemen pembelajaran berbasis proyek bagi siswa dalam pendidikan kejuruan dan teknik di Thailand. Melalui penelitian tersebut, peserta didik tahu bagaimana memecahkan masalah dan memiliki keterampilan berpikir kritis. Sementara itu, mereka dapat menciptakan karya mereka yang dapat meningkatkan kreativitas, kerja tim, dan juga keterampilan belajar kolaboratif mereka. Selain itu, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dengan bantuan teknologi di era digital yang dianggap sebagai integrasi yang sesuai dengan masa kini. Hal ini sesuai dengan konsep para ahli menyelaraskan peran guru dan siswa dalam satu arah yang dapat dijadikan sebagai proses manajemen pembelajaran dalam kurikulum SMK. Nah, pada analisis jurnal ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pembelajaran pendidikan kejuruan dengan strategi pembelajaran berbasis proyek terhadap pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 10. Untuk mencapai tujuan penelitian, pendekatan ini menggunakan semi eksperimental yang diperhitungkan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan pada keterampilan berpikir kritis, yang mana ada pengetahuan asumsi, deduksi, inferensi, evaluasi argumen dan kemampuan berpikir kritis secara keseluruhan berpihak pada kelompok eksperimen. Studi ini merekomendasikan strategi pembelajaran berbasis proyek sebagai strategi dasar dalam mengajar sebagian besar unit mata pembelajaran pendidikan kejuruan karena cocok untuk sebagian besar kegiatan di unit buku teks. Nah, pada analisis jurnal keempat, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan proyek based learning pada mata kuliah terjemahan dalam pendidikan vokasi. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk konteks pendidikan vokasional, pengajaran mata kuliah dengan PBL menunjukkan keuntungan bagi mahasiswa dalam hal penguasaan materi dan aplikasi nyata di dunia kerja. Namun begitu, terdapat hambatan dalam penerapannya, yaitu kurangnya alokasi waktu, kurangnya kualitas persiapan, dan kurangnya pengalaman dosen dalam penerapan PBL. Untuk analisis jurnal terakhir, model pembelajaran merupakan salah satu hal penting dalam kelangsungan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pengembangan model project-based learning pada tahun ke-10 pas di sekolah menengah kejuruan. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan project-based learning dapat digunakan sebagai model pembelajaran alternatif yang hanya berfokus pada model pembelajaran konvensional. Hasil penelitian ini menyeratkan bahwa model project-based learning dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Nah,
Dari kelima jurnal tersebut, dapat disimpulkan nih bahwa metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL ini terbukti dapat meningkatkan kemampuan peserta didik, khususnya pada pendidikan vokasional. Dengan sistem pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik dan menetapkan guru sebagai motivator dan fasilitator, dapat menciptakan peserta didik yang lebih berpikir kritis, mampu bekerja sama, mampu menciptakan ide kreatif, dan tentunya inovatif. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa metode ini juga memiliki kelemahan, seperti diperlukannya alokasi waktu yang baik dan tidak bisa hanya dalam waktu singkat. Kemudian, perlunya juga persiapan peserta didik sebagai fasilitator secara matang supaya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara efektif, tepat, dan juga lancar. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya paparkan pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.